akan mulai sesi percakapan coaching-nya, Pak. Saya sebagai coach dan Bapak sebagai coach di sesi pertama. Baik, kita mulai. Siap. Assalamualaikum, selamat siang Pak Jemi. Selamat siang, Ibu Guru. Ada yang bisa saya bantu nih hari ini, Bu? Iya, begini nih Pak, saya ingin berdiskusi dengan Bapak dan menemukan solusi terhadap masalah yang saya alami, karena ini merupakan tantangan yang saya dapatkan di dalam pekerjaan saya. Wah, luar biasa sekali nih Bu Wilma. Terima kasih atas kejujurannya Ibu. Saya sangat menghargai keputusan Ibu berdiskusi dengan saya. Coba Ibu jelaskan apa yang menjadi tujuan pembicaraan kita hari ini, Bu. Begini Pak, saya ingin berdiskusi terkait peningkatan kemampuan saya dalam hal presentasi di depan umum. Karena kadang ketika saya ditunjuk langsung, saya pasti merasa gugup dan kadang, saya kurang menguasai panggung. Oh, baik Bu. Eh, Apa definisi Ibu atau tujuan akhir yang Ibu inginkan, yang ingin Ibu capai? Saya ingin sekali bisa presentasi dengan percaya diri dan membuat audiens terkesan dengan presentasi yang saya bawakan, Pak. Wah, luar biasa ini Bu Ilma. Eh, jadi apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari sesi coaching yang kita lakukan pada hari ini, Bu? Saya ingin sekali, Pak, bisa presentasi dengan lancar, tanpa rasa gugup, serta mendapatkan feedback positif dari audiens. Ih, sungguh. Oke, Bu. Sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi dulu ya. Apa yang membuat Ibu merasa kesulitan kira-kira dalam presentasi tersebut? Saya kadang merasa gugup, dan kadang saya lupa kata-kata apa yang akan saya sampaikan saat saya presentasi, Pak. Apalagi ketika ditunjuk langsung, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Wah, bisa-bisa saya diam tanpa kata, Pak. Begitu ya, Bu ya. Eh, Kira-kira, Bu ya, dari skala ini, saya perhitungkan skala ini, Bu ya. Kalau dari skala 1 sampai 10, di mana sih kepercayaan diri Ibu dalam melakukan presentasi tersebut? Saya berada di skala 6 sih, Pak. Dan kalau bisa, saya ingin sekali meningkatkannya ke skala 10, Pak. Wah, sungguh luar biasa sekali nih, Ibu Wilma nih. Yang keinginan Ibu Wilma ini sebagai guru. Boleh Bu, ceritakan lebih detail lagi, lebih lanjut, eh, mengapa sih kira-kira apa yang membuat Ibu apa gugup dalam menguasai panggung tersebut? Boleh Ibu ceritakan? Baik, Pak. Begini, kadang saya memiliki ketakutan dan kecemasan yang kadang berlebihan, Pak. Saya biasa bertanya-tanya dalam pemikiran saya, apakah saya bisa memberikan kesan positif kepada audiens atau tidak. Dan kadang-kadang saya juga merasakan tekanan untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna di depan orang. Kemudian pertanyaan berikutnya di dalam pikiran saya biasanya, apakah materi yang saya bawakan itu bisa diterima dengan baik oleh audiens atau tidak? Dan masih banyak lagi sih Pak, pertanyaan yang muncul di benak saya. Oke 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 oke. Eh, Baik Bu, kayaknya saya paham Bu apa yang Ibu rasakan ini. Jadi bagaimana kira-kira Ibu menghadapi situasi-situasi tersebut yang biasa Ibu alami? Saya kadang berusaha untuk tetap tenang, Pak. Kadang saya menarik nafas beberapa detik untuk memberikan jeda kepada diri saya sendiri, atau bahkan kalau ada air putih itu, saya minum air putih dulu, Pak,
untuk mengembalikan fokus saya. Wah, sungguh luar biasa, eee, apa yang Ibu, eee, sampaikan. Nah, jadi apa rencana Ibu kira-kira, untuk mencapai tujuan presentasi yang Ibu inginkan? Saya akan berusaha untuk mempersiapkan materi presentasi dengan sebaik mungkin, Pak. Kemudian menyiapkan materi yang lebih menarik sehingga audiens merasa tertarik dengan presentasi yang akan saya bawakan. Kalau kadang-kadang kalau saya melihat mereka sudah agak jenuh, saya akan melakukan ice breaking. Kemudian saya juga harusnya berlatih presentasi di depan cermin dan mencari feedback atau umpan balik dari rekan sejawat saya atau dari mentor, Pak. Seharusnya bagus sekali usaha Ibu yang Ibu rencanakan ini. Kemudian, dari itu semua, adakah, prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi yang akan Ibu lakukan tersebut? Iya, Pak. Prioritas saya itu adalah mempersiapkan materi presentasi dengan baik, dan berlatih presentasi di depan cermin, supaya kalau ditunjuk begitu saya tidak gugup, Pak. Karena saya percaya bahwa, fondasi kuat itu dalam materi dan latihan akan membuat saya mengatasi rasa gugup dan kepercayaan diri saya akan meningkat, Pak. Betul sekali, Ibu. Jadi, strategi yang akan Ibu gunakan kira-kira untuk mencapai, tujuan presentasi yang lebih baik, kira-kira Ibu mengambil langkah bagaimana, Bu? Saya tentunya akan mencari referensi materi presentasi yang baik, Pak. Melalui berbagai sumber atau referensi, saya akan mengusahakan itu. Kemudian mempersiapkan slide presentasi yang menarik dan tetap berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh. Saya juga berencana untuk meminta umpan balik, yang konstruktif untuk terus memperbaiki diri saya, Pak. Itu langkah-langkah yang sangat sudah luar biasa sebenarnya, Bu. Sangat baik sekali, Bu. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail sebenarnya sudah itu, Bu. Akan membantu Ibu mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif, Bu. Baik, Ibu Guru, sekarang, mari kita masuk ke tahap berikutnya, tanggung jawab. Apa komitmen kira-kira, komitmen Ibu ya, Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat ini? Jadi komitmen apa yang membuat, rencana aksi ini kira-kira bagaimana? Mmm. Begitu, Kak. Iya, Pak. Begini, saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, kemudian berlatih presentasi di depan cermin, dan mencari feedback dari rekan sejawat atau mentor, Pak. Begitu komitmen saya. Wah, sungguh luar biasa, Bu, ya, karena di situ sudah banyak yang Ibu akan lakukan ya. Jadi siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga dan melaksanakan komitmen tersebut, Bu? Saya tentunya akan meminta bantuan rekan sejawat atau mentor untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong dan motivasi serta pemantik dalam perbaikan diri saya dalam hal presentasi berikutnya, Pak. Oke oke, Bu, saya paham. Jadi, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan tersebut, Bu? Saya akan terus berlatih presentasi dan mencari feedback dari rekan sejawat atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara sih, Pak, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri saya dalam berkomunikasi yang efektif dengan orang lain. Wah, sungguh luar biasa, Bu. Saya patut mengacungi sebuah jempol kepada ibu guru ini ya, yang merasa tanggung jawabnya lebih, ya. Terima kasih, Bu, untuk sesi diskusi pada saat ini.
Ibu sudah menemukan sendiri sebenarnya, solusi-solusi dari permasalahan yang, apa, Ibu tanyakan tadi, ya. Sukses sukses terus, Bu, ya, dan, semoga nanti dilancarkan kegiatannya. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak. Selamat siang. Baik, kita bergantian lagi Pak untuk sesi berikutnya. Di sesi berikut saya menjadi coach dan Bapak menjadi coachee-nya. Silakan Siap, Pak. Bu, langsung dimulai nih, Bu, ya. Selamat siang, Ibu. Selamat siang Pak Jemi. Ada yang bisa saya bantu Pak? Begini, Bu, eee, mohon maaf ini sebelumnya, Bu, ya, sudah mengganggu kesibukannya Ibu. Saya ingin berdiskusi dengan Ibu dan menemukan solusi terhadap masalah yang saya lagi alami ini, Bu. Karena ini merupakan tantangan dalam pekerjaan ini, Bu. Kira-kira Ibu ada kesempatan? Terima kasih Pak, saya punya banyak kesempatan Pak untuk kita melaksanakan diskusi hari ini. Terima kasih juga Pak untuk kejujuran Bapak. Saya sangat menghargai keputusan Bapak untuk berdiskusi dengan saya. Coba Bapak jelaskan, apa yang menjadi tujuan pembicaraan kita hari ini? Iya ini Bu, saya ingin berdiskusi terkait peningkatan kemampuan Bu, soalnya ini Bu. Presentasi yang di depan umum kira-kira begitu Bu. Karena jujur saja kadang-kadang ketika saya ditunjuk gitu Bu ya, saya langsung merasa gugup dan kurang, menguasai panggung, begitu Bu. Oh, begitu ya, Pak. Baik, Pak. Apa definisi tujuan akhir yang Bapak inginkan dalam diskusi ini? Sebenarnya keinginan saya itu, saya ingin bisa sekali presentasi dengan, percaya diri begitu, Bu. Dengan membuat, audiens merasa terkesan dengan, presentasi yang saya lakukan. Kira-kira begitu, Bu. Luar biasa ya, Pak. Baik, Pak. Apa ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan dari sesi coaching yang kita lakukan pada hari ini? Sebenarnya saya ingin sekali bisa presentasi ya, Bu, ya, dengan lancar tanpa rasa gugup, serta, apa, mendapatkan feedback yang positif dari audiens, kira-kira begitu, Bu. Oke, sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi ya, Pak. Kira-kira apa yang membuat Bapak merasa kesulitan dalam hal presentasi di depan umum? Jadi begini, Bu, saya akan jelaskan ya, Bu, ya. Saya kadang merasa itu gugup, gugup yang berlebihan karena mungkin tidak terbiasa gabung depan orang banyak, dan kadang-kadang saya juga sebenarnya, sudah menghafal atau banyak kosakata, tapi ternyata hilang pada saat presentasi akibat gugup tersebut. Apalagi, ketika ditunjuk langsung tanpa pemberitahuan sebelumnya. Wah, bisa-bisa saya diam tanpa kata-kata, Bu. Lupa semua kosakatanya. Oke, baik, Pak. Kira-kira, Pak, dari skala 1 sampai 10, di mana kepercayaan dari Bapak dalam hal melakukan presentasi ini? Saya kira-kira berada di skala 6 Bu, kira-kira Bu, dan kalau bisa saya ingin meningkatkan skala, kalau bisa ini Bu, ya bisa tercapailah skala 10 Bu, kira-kira begitu Bu. Wah, luar biasa ya, Pak. Saya rasa Bapak bisa sekali meningkatkan ke skala yang 10 itu. Boleh Bapak ceritakan lebih lanjut, mengapa Bapak merasa gugup saat presentasi, kemudian merasa tidak menguasai panggung? Mengapa perasaan gugup itu muncul, Pak? Ya, kalau suruh menceritakan kira-kira begini ya Bu, ya. Kadang itu, saya merasa memiliki ketakutan dan kecemasan, Bu, yang kadang sangat-sangat berlebihan sekali, Bu. Apakah saya bisa memberikan
pesan positif kepada audiens, begitu kira-kira Bu ya, atau tidak kira-kira? Kadang-kadang saya merasakan tekanan begitu Bu ya, untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna. Apakah materi bisa diterima dengan baik atau tidak? Kira-kira begitu Bu. Dan, masih banyak yang lain lagi Bu, yang, menjadi beban pemikiran saya Bu. Baik Pak, saya paham sekali dengan apa yang Bapak rasakan. Mmm, Bagaimana Bapak menghadapi situasi tersebut? Biasanya saya kalau sudah menghadapi situasi seperti itu, Bu, saya berusaha tenang, Bu, eee, dan menarik napas beberapa detik begitu, Bu, kira-kira. Ini tujuannya untuk memberikan jeda kepada diri sendiri, Bu, atau minum air, atau mengembalikan fokus saya, kira-kira begitu, Bu. Baik Pak, apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan presentasi yang Bapak inginkan tersebut? Eee, Kira-kira begini, Bu, ya, saya akan berusaha mempersiapkan presentasi dengan baik, Bu. Menyiapkan materi yang lebih kira-kira menariklah, Bu, sehingga audiens merasa, tertarik kira-kira begitu, Bu, ya, melakukan contohnya salah satunya melakukan, ice breaking, Bu, berlatih presentasi di depan cermin, atau mencari feedback dari rekan sejawat atau mentor, Bu. Kira-kira begitu, Bu, ya? Wah, luar biasa sekali ya, Pak, usaha yang akan Bapak lakukan. Bagus sekali itu, Pak, yang Bapak sudah rencanakan. Kemudian, adakah prioritas yang Bapak miliki dalam rencana aksi yang akan Bapak lakukan? Kira-kira kalau prioritas saya adalah mempersiapkan materi, Bu, dengan materi presentasi dengan baik, agar berjalan dengan lancar sebenarnya, Bu, dan berlatih, Bu, ya, presentasi di depan cermin kira-kira begitu, Bu. Karena saya percaya bahwa fondasi yang kuat itu, dalam materi dan latihan akan membuat saya mengatasi rasa gugup dan Bu. Kira-kira begitu, Bu. Benar sekali ya, Pak. Apa strategi yang akan Bapak gunakan untuk mencapai tujuan presentasi yang lebih baik itu? Kalau strategi, Bu, ya, saya akan mencari referensi, Bu, materi presentasi yang baik kira-kira, Bu. Mempersiapkan apa, slide atau presentasi yang menarik kira-kira begitu, Bu, ya, dan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh, Bu. Saya juga berencana untuk meminta feedback ya, Bu, ya, eee konstruktif untuk terus memperbaiki diri saya, begitu, Bu. Baik, Pak, itu adalah langkah-langkah yang sangat baik ya, Pak. Rencana aksi yang terstruktur, kemudian fokus pada detail, akan membantu Bapak mengatasi tantangan presentasi. Bapak pastinya akan melakukan presentasi yang lebih efektif lagi. Baik, sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab ya, Pak. Apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang sudah, Bapak buat tersebut? Eee, Kalau dari saya, Bu, ya, saya ingin sekali berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi itu pasti dengan sebaik mungkin, Bu, ya, dengan cara berlatih presentasi di depan cermin dan mencari feedback dari rekan sejawat atau mentor, Bu. Baik, Pak. Siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga serta melaksanakan komitmen Bapak tersebut? Saya meminta bantuan, rekan sejawat atau mentor, untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih, Bu, presentasi. Saya percaya dengan dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan melatih perbaikan diri saya, Bu. Baik, Pak. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching hari ini, Pak? Eee, Kira-kira saya akan terus berlatih, Bu, presentasi dengan mencari feedback ya, feedback, dari rekan sejawat atau mentor.
untuk meningkatkan kemampuan presentasi saya, Bu. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, Bu, tetapi juga sambung perjalanan yang berkelanjutan, Bu, menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi yang efektif, Bu. Luar biasa sekali ya Pak Jem, usaha dan tanggung jawab Bapak yang sudah Bapak utarakan tadi. Terima kasih untuk diskusi pada saat ini, Bapak sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi dalam dunia pekerjaan Bapak ya. Saya berdoa Bapak sukses terus, presentasinya lancar terus, aman, tanpa kendala apapun ya Pak Jem. Selamat Oke, siang Pak Jemi. selamat siang Ibu Guru. Terima kasih. Sesi 1 dan sesi 2 kita sudah terlaksana dengan baik, Pak. Saya Siap, Ibu. izin untuk stop share record-nya ya.